Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Yeping bareng Alfu. Sebelumnya kenalin, nama aku Alda Fuadia. Aku mahasiswa jurusan Sastra Indonesia di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Oke, di section kali ini kita akan tetap mereview materi tugas dari dosen Bahasa Indonesia aku, Ibu Nina. Aku akan mereview materi pertemuan keempat, yang dimana pertemuan keempat kemarin dipresentasikan oleh kelompok 3. Apa aja sih yang dibahas sama kelompok 3? Kelompok 3 itu membahas tentang topik, tema, perbedaan topik dan tema, karangan, serta citasi ilmiah. Jadi di sini aku akan mereview materinya seperti biasa dengan materi yang udah aku catat di buku kematian ini. Sebenarnya bukunya beda sih dari yang kemarin. Yang ini buku yang buat khusus coretannya aja. Jadi yang ini belum aku salin ke buku yang rapi, yang satunya yang kalian lihat di 2 video sebelumnya. BTW ini memang cahayanya agak lebih bagus ya dari kemarin karena aku lagi di kos teman aku. Aku di sini dikasih tripod, aku dikasih lampu-lampu begini. Thanks buat Tiara, thanks juga buat Sasha guys. Jadi mari kita mulai mereview materinya. Yang pertama adalah topik. Apa sih topik itu? Topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digunakan menjadi karangan. Kemudian topik karangan ada, jadi beda ya, ada topik, ada juga topik karangan. Nah, si topik karangan ini adalah jawaban atas pertanyaan masalah apa yang akan ditulis. Kemudian setelah topik dibahas juga oleh kelompok 3 tema. Tema itu apa sih? Tema adalah pokok pikiran. Lalu pokok pikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya. Jadi tema itu adalah pokok pikiran yang akan ditulis dalam karangan. Nah, jadi ada satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa penetapan tema itu sangat penting loh sebelum memulai karangan. Kenapa? Karena ketika kalian hendak membuat suatu karangan, ada baiknya menentukan temanya agar karangan yang kalian buat itu lebih terarah dan tidak tidak menyebar kemana-mana pembicaraannya. Jadi selain pembicaraannya lebih terarah, kalian juga dapat menyelesaikan karangan itu dengan tepat waktu. Nah, adapun perbedaan antara topik dan tema. Yang pertama ya, topik memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan dengan tema, meskipun topik dan tema sama-sama bisa dijadikan judul karangan. Yang kedua, tema itu lebih umum dan luas. Dan yang ketiga, tema lebih spesifik dan terarah kepada inti pembahasan. Beda dengan topik. Jadi topik dan tema itu beda. Cara membedakannya bagaimana sih? Ya tadi, bahwa topik itu cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan tema, sedangkan tema itu umum dan luas. Nah, kemudian dijelaskan juga oleh kelompok 3 adanya kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini disebut dengan outline, atau yang orang-orang biasa nulis kayak outline-nya apa nih? Nah, ini kerangka karangan. Sebelumnya aku juga nggak tahu sih kalau semisal kerangka karangan itu disebutnya outline. Jadi ini informasi baru sih buat aku. Nah, kita masuk ke pembahasan kerangka karangan tuh apa sih? Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat penyusunan gagasan dengan gagasan lain di dalam sebuah karangan. Nah, kemudian kerangka karangan umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada pendahuluan atau introduction, kemudian ada isi atau juga disebut dengan body, dan penutupan yang disebut dengan conclusion. Nah, jadi kerangka karangan ini yang biasa dibuat agar sama sih tadi fungsinya kayak tema, tetapi kerangka karangan ini dibuatnya agar pembahasan itu lebih terarah lagi daripada setelah si penentuan topik. Jadi kerangka karangan itu sangat-sangat dianjurkan dibuat sebelum menulis karangan agar lebih baik, agar lebih terarah dan selesainya tepat waktu. Kalau semisal karangan itu butuh deadline. Kemudian ada pun citasi ilmiah atau biasa disebut referensi. Citasi ilmiah berisi sumber dari naskah yang dipublikasi atau tidak dipublikasi. Kegunaan dari citasi ilmiah sendiri adalah untuk menuliskan ulang suatu pernyataan yang berasal dari orang lain. Jadi kalau semisal ada naskah yang dipublikasikan, pasti tuh ada tulisannya referensinya dari mana nih, pasti ada tulis
misalnya referensinya dari jurnal ini, referensinya dari buku ini, biasanya itu ditulis di bagian belakang. Nah, ada 3 jenis citasi ilmiah menurut gaya penulisannya. Yang pertama ada APA, American Psychological Association. Kemudian ada MLA, Modern Language Association, dan Chicago Style. Oke, jadi tadi itu adalah materi yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Sejauh ini review dari aku untuk materi tentang topik, tema, citasi ilmiah, dan juga kerangka karangan aku kasih 8/10, mudah dimengerti. Aku paham. Oke, terima kasih kelompok 3 telah mempresentasikannya dengan baik. So, this is end of this video. Sampai ketemu lagi di section berikutnya. Bye-bye.